Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita mempresentasikan cara membuat generator magnet permanen jenis fluksi aksial. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah generator dapat menghasilkan tegangan listrik itu sesuai dengan hukum Faraday, bahwa jika sebatang penghantar ditempatkan di antara medan magnet, medan penghantar itu kita gerakkan, maka timbullah tegangan pada penghantar tersebut. Jadi ada dua hal yang utama di sini. Yang pertama itu adalah ada medan magnet akan menghasilkan fluksi, kemudian ada gerakan mekanik. Untuk menghasilkan medan magnet ini bisa menggunakan magnet permanen, bisa juga dengan menggunakan kumparan yang diberi arus listrik. Di sini kita menggunakan magnet permanen sebagai penghasil fluksinya. Apa bedanya fluksi aksial dengan radial? Itu hanyalah perbedaan arah. Kalau fluksi radial, arah bloknya itu tegak lurus dengan sumbu. Artinya di sini kalau ini rotor dan ini stator, maka arah bloknya dari rotor ini ke stator ini dengan sumbu di sini. Nah, ini contoh mesin fluksi aksial di mana magnet permanennya ditempatkan di bagian stator di sini, dan di bawahnya ada kumparan sebagai penghasil tegangan. Kalau fluksi aksial, arah medan atau arah fluksinya sejajar dengan sumbu. Nah, ini sumbunya dan ini arah fluksinya. Nah, ini contohnya, contoh dari ratel fluksi aksial. Ini kumparan statornya, kemudian ini magnet permanen sebagai penghasil fluksinya, di mana arah bloknya ini sejajar dengan sumbunya. Nah, kelebihan dari aksial flux permanen magnet ini adalah dia mudah dibuat karena antara stator dan rotornya dapat dibuat dalam bentuk piringan. Nah, di dalam eksperimen ini kita membuat generator magnet permanen fluksi aksial dalam bentuk satu stator, satu rotor, sinyal stator, sinyal rotor, di mana pada rotornya kita tempatkan magnet permanen, sedangkan pada statornya kita tempatkan kumparan yang akan menghasilkan tegangan nanti. Nah, statornya di sini kita rancang menggunakan 15 buah kumparan tanpa isi dan hanya menggunakan fiberglass sebagai dudukan kumparan. Sedangkan rotornya menggunakan 18 buah magnet permanen jenis neodymium pen 52 ukuran 5x3x1 cm. Nah, ini magnet permanen yang kita gunakan. Nah, kita masuk kepada rancangan rotor. Rotornya ini kita buat dari plat aluminium, di mana pada rotor ini akan kita tempatkan 18 buah magnet permanen. Perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam merancang rotor ini, yang pertama itu jarak antar magnet dalam piringan rotor, samaannya sin 30 kali panjang magnet. Jarak antar magnetnya 2,5 cm. Kemudian keliling rotor sama dengan jarak ke antar magnet dikali jumlah magnetnya tambah lebar magnet dikali jumlah magnet. Keliling rotornya didapat 99 cm. Kemudian radius dalam
dan radius luar piringan rotor. Radius luarnya itu keliling rotor dibagi 2V dapat 15,77 cm. Radius dalamnya, radius luar kurang panjang magnet, ini dapat 10,77 cm. Nah, ini rancangan piringan rotor, di mana jari-jarinya 15,8 cm, bagian dalamnya 10,7. Luas area magnet yang dapat dijangkau oleh rotor itu dihitung dengan persamaan ini, di mana luas areanya sekitar 10,6 cm. Nah, buat medan magnet maksimumnya menggunakan persamaan ini didapat 1,2 Tesla. Yang fluksi magnet maksimum itu didapat sebesar 0,0013 Weber. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis untuk melihat intensitas medan magnet yang akan mengenai kumparan stator. Ini kita gunakan Definitive Element Analysis menggunakan SolidWorks. Di sini jarak antara magnet dengan kumparan dibuat 5 mili. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, maka kuat medan magnet pada kumparan hanya sekitar berwarna hijau, ya, sangat rendah sekali. Alternatifnya bisa dengan cara memperpendek jarak antara medan magnet dan kumparan. Selanjutnya kita lakukan pembuatan rotor. Sebagai dudukannya digunakan aluminium. Pembentukan piringan. Nah, selanjutnya dilakukan pembuatan mal untuk menempatkan magnet pada piringan. Pengikat magnetnya digunakan fiberglass. Ini penempatan magnet pada piringan rotor. Nah, ini resin tambah katalis untuk mengikat rotor dengan piringannya. Nah, ini hasil penuang resin pada rotor, piringan rotor. Nah, selanjutnya kita lakukan pembuatan stator. Nah, fungsinya itu sebagai penghasil tegangan listrik. Nah, kumparan stator dibuat dengan kawat email yang ditempatkan dalam fiberglass. Ini di sini statornya tanpa inti. Jumlah kumparan sebanyak 15 buah untuk sistem 3 pasang dengan 5 kumparan per pasang. Nah, ini rancangan kumparan stator yang terdiri dari 15 buah kumparan untuk sistem 3 pas. Nah, ini rancangan bentuk kumparan. Nah, jumlah lilitan setiap kumparan dihitung berdasarkan persamaan ini. Nah, untuk mendapatkan induksi elektromagnetik yang maksimal pada kumparan, pada sisi atas tengah kumparan dibuat 50% dari lebar magnet. Dan sisi samping titik tengah kumparan itu 50% dari panjang magnet. Dan tebal dan lebar kumparan dihitung berdasarkan jumlah lilitan. Berdasarkan persamaan tadi didapat lilitannya sebesar 152 lilitan. Nah, dalam kumparan ini digunakan kawat email diameter 0,8. Nah, jumlah kawat email yang menyusun sisi tebal atau lebar sebanyak 12 buah. Lebar atau tebal kumparan itu jadi 12 kali 0,8 cm menjadi 0,8 cm. Kemudian sisi atas kumparan itu 3,5 cm dan sisi samping kumparan atau panjang kumparan sebesar 4,5 cm.
Ini adalah rancangan kumparan stator. Nah, selanjutnya kita lakukan pembuatan kumparannya, melilit kumparan. Untuk melilitnya digunakan mesin lilit. Nah, ini adalah bentuk mal yang digunakan, di mana ukurannya disesuaikan dengan perhitungan tadi. Selanjutnya dilakukan pembuatan kumparan menggunakan mesin kumparan. Nah, ini proses melilit kumparan dengan mal. Ini hasil kumparan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya dilakukan pembuatan mal untuk membuat dudukan stator. Jadi dibuat cetakan resinnya terlebih dahulu. Mana di sini digunakan 2 lapis papan. Ini proses penggambarannya. Ini pembuatan mal. Nah, selanjutnya mal yang dibuat dilapisi dengan plastik agar tidak lengket. Kemudian dituangkan resin. Mal stator telah diberi resin dan ditempatkan kumparan di dalamnya. Nah, ini bentuk penempatan kumparan dalam malnya. Nah, ini ketika sudah diberi resin di atasnya dan tinggal menunggu kering. Itu sekitar 15 menitan setelah dituangkan resin. Kemudian setelah kering diangkat dari cetakannya dan dirapikan. Dan ini hasil kumparan stator menggunakan inti fiber menggunakan resin. Selanjutnya dilakukan pembuatan bodi. Di sini digunakan poros dari stainless ukuran 1 inci dan bodinya sendiri dibuat dari plat besi ketebalan 3 mm. Ini kedua bodinya yang dipasang piring. Ini bentuk bodi. Nah, ini adalah hasil akhir dari pembuatan ketika stator dan rotor sudah ditempatkan di dalam bodi. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian untuk melihat karakteristik tegangan yang dihasilkan oleh generator ini. Dalam pengujian ini digunakan motor induksi sebagai tenaga penggeraknya. Nah, sekarang kita lakukan pengujian. Di sini motor induksi kita atur kecepatannya menggunakan auto trafo ini. Kecepatannya kita buat kecepatan rendah. Untuk melihat tegangannya kita gunakan osiloskop yang terhubung dengan PC. Nah, ini adalah tampilan gelombang tegangan yang dihasilkan untuk satu fasa, di mana nilainya mencapai 12 volt.